Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukru lillahi ala kulli ihsani wa imtinani wa salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamal anbiya'. Teman-teman yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, pada video singkat ini pembahasan kita tentang sirah nabawiyah yang kita bahas secara ringkas insyaallah agar bisa mudah lebih ringkas insyaallah ya memahami sirah nabawiyah. Dan insyaallah pada video berikutnya kita akan bahas secara terperinci ya. Jadi pembahasan kita ini kita ambil dari kitab Khulasatu Nuril Yakin ya. Kalau yang pernah belajar pondok tentu tahu ini kitab ini. Maka kita lanjut saja teman-teman ya pada pembahasan ini, yaitu mengenal Nabi Muhammad SAW. Wa Rasulullah ilan nasi kafatan. Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW ini kepada seluruh manusia secara menyeluruh ya. Tidak untuk khusus bangsa Arab saja. Wa akhirul anbiya'i ya. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Wa imamul mursalin, dan pemimpinnya para rasul. Jadi kalau ada yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia adalah seorang pendusta ya, khatamal nabiyyin ya, penutupnya para nabi. Jabidil islami alladzi la yaqbalu Allahu yaumal qiyamati dinan ghairahu. Nabi itu Allah utus untuk membawa ajaran agama Islam yang mana Allah tidak menerima agama selainnya pada hari kiamat kelak teman-temannya. Inna dina indallahi al-Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya agama yang Allah terima di sisinya adalah hanyalah Islam. Siapa mencari agama selain Islam setelah Nabi diutus sampai hari kiamat kelak, maka Allah tidak akan terima, dan orang tersebut termasuk orang-orang yang merugi. Wa'iyatubillah. Semoga kita dimatikan dalam keadaan Islam, hidup di atas Islam, mengamalkan syariat Islam, dan diwafatkan dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Wa huwa bin nasli sadati Quraisy. Nabi itu berasal dari garis keturunannya orang-orang yang terpandang, yang terkemuka di kalangan kaum Quraisy. Ashrafi qabilatin fi Makkah al-Mukarramah ya. Kabilah Quraisy ini teman-teman adalah kabilah yang paling mulia di Mekah Mukarramah. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail ibnu Ibrahim alaihi salam. Nasab Nabi itu sampai kepada kakek buyutnya Ismail, anak dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu pembahasan berikutnya adalah tentang nasab Nabi. Nabi Muhammad SAW nasabnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, terus sampai ke Adnan, terus sampai kepada Nabi Ismail ibni Ibrahim alaihi wassalam. Jadi kalau ditelusuri panjang teman-teman, hanya saja ada khilaf para ulama tentang nasab Nabi dari Adnan sampai ke Nabi Ismail. Lalu nasabnya ibu Nabi Aminatu bintu Wahb bin ibnu Abdi Manaf ibnu Zuhra ibnu Kilab. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddatil khamis. Nasab dari Nabi ini, ayah dan ibunya, kalau ke atas itu ditelusuri sampai ke kakek yang kelima, wahwa Kilab, yaitu Kilab. Walaqad tufiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi. Ayahnya Nabi itu meninggal ya ketika Nabi masih dalam perut ibunya. Wa umruhu samaniya asyrata sanatan. Ayah Nabi ketika meninggal dia berusia masih 18 tahun di sini teman-teman. Waduh fi Nabil Madinah. Ya ketika itu ayah Nabi melakukan safar, meninggal di Madinah dan dikuburkan juga di Madinah.
Walam yatruk lahu syai'an minal mali. Ayahnya Nabi ini tidak meninggalkan apapun dari harta untuk Nabi. Lalu kita lanjut pada pembahasan kelahiran dan pengasuhan Nabi. Wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah yawm al-Itsnain ats-tsaniya 'asyara min Rabiul Awwali amal fili. Nabi SAW dilahirkan pada hari Senin di Mekah, teman-teman ya, pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Wasumiya amu wiladatihi amal fili lianna malikal habasyati arsala ama wiladatihi jayshan ila Makkah lihadmil Ka'bati wa kana fihi filun 'azimun fa'ahlakallahu al-jaysha ikraman liwiladati Nabi SAW. Kenapa dikatakan tahun gajah? Ya, karena ketika Nabi lahir itu pasukan Abrah ini, ya, seorang raja dari Habasyah yang tinggal di Yaman, telah mengirim pasukannya, ya, pasukan yang mana dalam itu ada gajah. Tujuannya datang ke Mekah itu, teman-teman, untuk menghancurkan Ka'bah, karena ingin menghilangkan Ka'bah dan mengarahkan hati orang-orang Arab itu untuk mau datang ke gereja besar yang dia buat. Ya, karena sejak dulu sampai sekarang hati kaum muslimin itu selalu condong kepada Ka'bah. Semoga kita dimudahkan Allah untuk bisa haji dan umrah ke Baitullah, amin ya rabbal alamin. Maka mereka ini yang mana datang ke Ka'bah ini dipimpin oleh Abraha, yang mana dalam pasukan itu ada gajah, teman-teman. Dan gajah yang paling besar itu adalah yang dipakai oleh Abraha. Maka Allah binasakan pasukan Abraha ini, teman-teman. Dan Allah buat Abraha ini meninggal terakhir dalam perjalanan sampai ke negerinya Yaman. Di sana Allah hinakan dia meninggal. Dan ayatnya dan pembahasannya ada dalam surat Al-Fil, teman-teman ya. Allah jaga Ka'bah ini bentuk pemuliaan Allah ya, karena tempat ibadah yang ada di bumi itu adalah Ka'bah sebagai pusat kiblat dan bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini ada juga kisahnya, teman-teman ya, cukup menarik ya, bagaimana pertemuan kakek Nabi dengan Raja Habasyah. Kita tinggal dulu ya, semoga kita bahas mendetail pembahasannya insyaallah ke depannya. Kemudian wa'adhathu ba'da ummi Thuwaibatu al-Aslamiyatu, yang menyusui Nabi selain ibunya adalah Thuwaibah al-Aslami. Beliau adalah khadimatu ammihi Abi Lahab, yang mana beliau ini adalah budaknya dari Abu Lahab, pamannya Nabi. Tsumma Halimatu Sa'diyatu, kemudian dilanjutkan oleh Halimah As-Sa'diyah ila an balagha umruhu 4 sanawati, yang mana dia nyusui dan juga mengasuhnya ya, di bawah pangkuannya sampai Nabi berusia 4 tahun, teman-teman, di pedalaman yang berada di luar Mekah. Dan ini kebiasaan orang Arab dahulu, teman-teman. Orang-orang pedalaman Arab itu datang ke kota mencari tambahan dengan mengasuh anak-anak orang kota. Dan manfaatnya juga adalah untuk menjaga bahasa Arabnya si anak. Kemudian kita melanjutkan tentang wafatnya ibu Nabi. Tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisati min umrihi wa hiya raji'atun min al-Madinati. Ibunya Nabi ini meninggal ketika Nabi berusia 6 tahun, teman-teman ya. Ketika itu dalam perjalanan pulang dari Madinah. Wa qad dhahabat ila al-Madinati li ziyarati qabri abihi
wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib. Ya, Aminah pergi ke Madinah untuk mengunjungi kuburan ayahnya Nabi, yaitu suaminya Abdullah, ditemani oleh kakeknya Nabi, yaitu ayahnya dari Abdullah. Waqad dufinat bil abwa wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinati. Yang mana dalam perjalanan sampai di Abwa, ini antara Mekah dan Madinah, disinilah Aminah jatuh sakit dan meninggal. Kemudian siapa yang melanjutkan mengasuh Nabi setelah ibunya, maka dilanjutkan oleh kakeknya. Qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi. Melanjutkan mendidik, ya, mengasuh setelah ibunya adalah kakeknya Nabi, yaitu Abdul Muttalib. Yang mana kakek ini sangat mencintai Nabi melebihi anak-anaknya sendiri. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawatin mata jadduhu ba'da an kafalahu sanatain. Ketika Nabi telah berusia 8 tahun, maka meninggallah sang kakek. Setelah kakek ini mengasuh, memenuhi kebutuhan cucu ini selama 2 tahun. Wa ba'da wafati jaddi kafalahu ammuhu Abu Talib wa kana faqiran fawasa'a Allahu rizqahu. Ya. Iya. Ini nak, mana? Setelah kakek ini meninggal, maka yang mencukupi kebutuhan dan mengasuh Nabi dilanjutkan oleh pamannya Nabi, yaitu Abu Talib, ayahnya dari Ali bin Abi Thalib, yang mana Ali ini kelak menjadi menantu Nabi, menikah dengan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Yang mana ketika di bawah pengasuhan ketika itu, ya, sebelum diasuh oleh pamannya Nabi, Abu Thalib ini dalam keadaan fakir dulu. Maka Allah lapangkan, fawasallahu rizqahu, ya. Maka Allah setelah pamannya Nabi ini mengasuh Nabi, maka Allah pun melapangkan rezekinya. Wa kana Allah fi muddati kafalati ammihi qani'an bima kasaballahu wa yassarahu lahu. Ya. Nabi SAW selama di bawah pengasuhan, dipenuhi kebutuhan oleh pamannya, maka Allah telah buat Nabi itu merasa cukup, ya, atas rezeki yang telah Allah berikan kepadanya, dan Allah mudahkan baginya. Begitu teman-teman, ya. Kemudian kita lanjut tentang mengembala kambing, ya, dan safaran Nabi ke Syam pertama kalinya. Karena Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam fi saghirihi yar'al ghanama li ahli Makkah bi ijratin ya'ishu minha. Nabi SAW ketika masih kecil, ya, setelah di masa pengasuhan pamannya, Nabi mulai belajar hidup mandiri dengan mengembala kambing milik penduduk Mekah, yang mana beliau dikasih upah, yang mana upah itu dia gunakan untuk menghidupi dirinya. Walamma balagha tasi'ata min umrihi safara ila Syam ma'a ammihi Abi Talib bi tijaratin. Ketika Nabi telah berusia 9 tahun, maka dia ikut safar ke Syam bersama pamannya Abu Talib untuk berdagang, teman-teman. Walamma qaruba min Busra ra'ahu rahibu bihaira. Ketika mendekati Busra, seorang rahib, ya, pendeta Kristen bernama Bihaira, dia mengenal, ya, tanda-tanda seorang nabi, karena dalam kitab mereka ini mereka telah dikasih tahu, dijelaskan bahwasanya akan ada nabi terakhir yang Allah utus dan memiliki tanda-tanda. Fa akhbara ammahu
bi annahu sayakunu akhiral anbiya'i wa talaba minhu ay yarji'a bihi khaufan alaihi min aduwwin yatarakkabahu. Maka si rahib ini mendekati pamannya Nabi dan mengabarkannya bahwasanya keponakannya ini akan menjadi seorang nabi yang terakhir dan memintanya agar mereka ini pulang karena khawatir akan diketahui oleh para musuh yang akan menangkapnya. Waqad istadalla ala nubuwwatihi bi'alamatihi allati fi kutubi ahli kitab. Yang mana kenabian Nabi itu sudah ditunjukkan tanda-tandanya dalam kitabnya para ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah, makanya orang-orang Yahudi itu ada yang tinggal di Madinah itu juga karena mereka meyakini, mengetahui bahwa akan ada Nabi akan diutus di sana. Dan begitu juga dari kalangan orang-orang Kristen ya, Nasrani. Mereka juga mengetahui para pendetanya bahwasanya akan ada Nabi terakhir yang memiliki tanda-tanda. Dan sebagaimana dikabarkan sendiri oleh salah satu rahib yang bernama Bihaira. Akhirnya setelah dikabarkan paman Nabi balik pulang ke Mekah bersama keponakannya. Kemudian Nabi melakukan safar yang kedua kali, teman-teman. Fil khamisati wal 20 min umrihi sallallahu alaihi wasallam safara ila Syam maratan thaniyatan fi tijarati li sayyidati Khadijah. Pada usia Nabi yang ke-25, Nabi melakukan safar lagi ke Syam yang kedua kalinya, teman-teman. Jadi dari umur 9 sampai 25, berarti jaraknya sekitar 16 tahun ya. Nabi tak lagi datang ke Syam. Jadi ketika umurnya 25, Nabi kembali lagi ke Syam. Tujuannya sama, itu berdagang, membawa barang dagangan milik seorang pengusaha saudagar kaya, yaitu Khadijah, yang kelak akan menjadi istri Nabi. Wa kanat dzata syarafin wa malin, yang mana Khadijah ini adalah wanita yang memiliki kemuliaan, ya, terpandang, disegani, dan memiliki banyak harta. Tastajiru rijala fi maliha, yang mana beliau telah menyewa orang untuk memanfaatkan hartanya itu untuk berdagang, nanti dikasih upah. Kemudian ketika Nabi berusia 25 tahun ini, dia dipilih. Wa qad ikhtarathu li hadzal amal. Nabi dipilih oleh Khadijah untuk memutarkan hartanya itu, dana itu untuk berdagang. Li'annaha sami'at bi sidqihi, karena Khadijah telah mendengar tentang kejujuran wa amanatihi wa akhlaqihi syarifah, yang mana Nabi itu dikenal orangnya jujur, amanah, dan akhlaknya yang mulia, sehingga Khadijah pun tertarik agar Nabi membawa barang dagangannya untuk berdagang ke Syam. Wa kana ma'ahu khadimuha Maisarah, yang mana Khadijah memiliki seorang budak, ya, laki-laki yang bernama Maisarah. Faba'a wa bata'a wa raja'a bi ribhin 'azim. Keduanya ini pergi jual beli dan pulangnya itu membawa keuntungan yang banyak, ya, sehingga membuat Khadijah pun takjub, ya. Hasil dari perdagangan dari Nabi ini mendapatkan untung yang besar, yang mana belum didapati dari orang-orang sebelumnya. Kita cukupkan, teman-teman, ya, pada video singkat ini. Kita akan lanjut pada video berikutnya tentang sirah nabawiyah. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.